Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Di kelas fisika kali ini kita akan membahas soal-soal fisika kelas 8. Selamat belajar. Oke, nomor 1. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang benar tentang konsep tekanan pada zat padat. Tekanan itu berbanding terbalik dengan luas bidang sentuh. Ya, ketika luas bidang sentuhnya besar seperti paku A, maka tekanan yang dihasilkan kecil. Ya, ketika luas bidang sentuhnya kecil, maka tekanan akan besar. Pernyataan yang benar tentang konsep tekanan adalah pernyataan nomor 2 dan nomor 3. Semakin kecil gaya yang diberikan pada suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Karena P itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Ingat rumusnya? P sama dengan force per area. Force-nya gaya, areanya adalah luas. Pernyataan nomor 3. Semakin kecil luas bidang sentuh, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Betul. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 3. Nomor 2. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dan massa jenis sebesar 1000 kg per meter kubik, tekanan hidrostatik yang dialami oleh ikan. Hitung terlebih dahulu kedalaman si ikan dari permukaan air. Kedalamannya dihitung dengan cara 50 dikurangi 20 cm. Karena kedalaman itu diukur dari atas permukaan. Berarti 50 kurangi 20 cm, 30 cm. Ingat, kita ubah dalam satuan meter. Hasilnya 0,3 meter. Jadi kita masukkan ke rumus P sama dengan rho GH. Di mana nilai rho itu adalah massa jenis air 1000 kg per meter kubik dikali percepatan gravitasi bumi yaitu 10 dikali kedalaman si ikan itu 0,3 meter. Ya, hasilnya adalah 3000 Pascal atau 3 kilopascal. Nomor 3. Perhatikan gambar percobaan berikut ini. Ada bandul K, ada bandul L. Masing-masing memiliki massa yang berbeda. Ada 100 gram untuk bandul K dan bandul L 50 gram. Tapi ingat, pada getaran bandul, massa itu tidak mempengaruhi. Juga besarnya sudut simpangan tidak mempengaruhi. Jadi kamu fokus kepada panjang tali. Ya, panjang tali yang panjang dengan yang pendek itu baru mempengaruhi. Nah, apa aja pengaruhnya? Tali yang panjang menyebabkan periode besar dan frekuensi kecil. Sebaliknya, tali yang pendek menyebabkan periode kecil dan frekuensi besar. Bandul Lihat, bandul K lebih panjang daripada bandul L, sehingga bandul K ini memiliki periode atau T yang lebih besar daripada bandul yang L. Dan frekuensinya kecil. Frekuensi itu adalah jumlah getaran yang dihasilkan per detik. Jadi lebih cepat. Jadi kalau talinya pendek, makin cepat getarannya. Jadi kalau kita lihat satu persatu, jawabannya adalah C. Nomor 4. Perbedaan gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik adalah C. Gelombang memerlukan medium untuk merambat. Medium itu adalah tempat perantara untuk merambat. Sedangkan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium untuk perambatan. Contohnya gini, seorang astronot membetulkan satelit buatan misalkan ya. Mereka tidak bisa berkomunikasi secara langsung seperti ini. Karena bunyi itu perlu medium. Di luar angkasa itu tidak ada medium. Ya, tidak ada udara gitu ya. Jadi tidak ada media untuk merambatkan bunyi. Ingat, gelombang mekanik itu gelombang yang perlu medium. Contohnya adalah gelombang bunyi. Kemudian untuk gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak perlu medium. Contohnya adalah gelombang cahaya. Gelombang cahaya itu dari sumbernya yaitu matahari merambat di luar angkasa, nggak ada medium tapi bisa merambat sampai ke bumi. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gelombang transversal. Ciri dari gelombang transversal adalah gelombang yang punya bukit, punya lembah, kayak gelombang air, ya. Nah, di sini diketahui itu 5 cm, tetapi bukan jarak dari P ke Q. Itu penting loh.
Jadi kamu lihat 5 cm tuh jarak dari mana ke mana. Nih kita akan melihatnya dari gambarnya. Perhatikan. Satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah. Itu satu paket. Satu bukit, satu lembah itu baru satu gelombang. Coba kita lihat ya. Dari bukit ke lembah satu gelombang. Dari bukit ke lembah satu gelombang. Udah 2 ya. Ini bukit aja, nggak sampai ke ki. Berarti setengah gelombang. Jadi 5 cm itu menempuh 2,5 gelombang. Berapa panjang gelombangnya? Ingat rumus, panjang gelombang adalah panjang satu gelombang. Jangan salah pemahaman, panjang gelombang itu adalah lambda. Lambda itu rumusnya S per N, di mana S itu space, jarak dari gelombang. Kemudian N itu the number of wave, ya, jumlah dari gelombang. Jadi 5 dibagi 2,5, jadi hasilnya B. Benda 1, 2, 3, 4 memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Ya, benda 1 0,54, benda 2 0,93, benda 3 1,2, benda 4 2,8. Bahwa benda tenggelam itu jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Kalau melayang massa jenisnya sama. Kalau terapung massa jenisnya, ya, massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Lihat ke gambar ya. Kemudian berikutnya, ingat massa jenis air itu adalah 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. Kalau nilainya 1 pas itu melayang. Tapi ya hampir ke 1 atau lebih sedikit itu juga masih bisa melayang. 2 dan benda 3 bisa dikatakan melayang juga. Ya. Berikutnya benda 1 itu jauh banget dari 1. Benda 1 itu 0,54. Jadi dia terapung di atas ya. Seperti styrofoam, kayu gitu ya. Kemudian untuk yang tenggelam seperti batu, logam itu lebih dari 1. Dia 2,8. Ya, ada di dasar. Ini adalah alat dalam kehidupan sehari-hari yaitu alat hidrolik. Alat pengangkat mobil masing-masing tabung memiliki piston A1 10 cm kuadrat, A2 2000 cm kuadrat. Jika F1 digunakan untuk memompa pada piston A1 besarnya 20 Newton dan F2 yang digunakan untuk mengangkat mobil sebesar F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1. Jadi A2-nya 2000 cm kuadrat dibagi 10 cm kuadrat dikalikan langsung 20. Hasilnya adalah 4000 Newton. Berikutnya. Bejana berhubungan itu adalah tabung U. Rho 1 adalah minyak. Rho itu adalah massa jenis dengan massa jenis 0,8 gram per cm kubik. Dan Rho 2 adalah massa jenis air 1 gram per cm kubik. Jika tinggi kolom minyak H1-nya 15, maka selisih tinggi permukaan air dengan kedua mulut bejana. Rho minyak adalah 0,8 gram per cm kubik. Rho air 1 gram per cm kubik. H minyak 15 cm. Berapa selisihnya? Jadi rho minyak dikali H minyak sama dengan rho air dikali H air. Jadi 0,8 dikali 15 sama dengan 1 dikali H air. Jadi H airnya 12 cm. Jadi selisihnya adalah H minyak dikurangi H air. 15 dikurangi 12 adalah 3 cm ya. Perhatikan ayunan bandul. Jika gerak silinder X ke Z menempuh 0,2 detik. Jarak X ke Y itu 3 cm. Hitunglah periode dan amplitudo. Kalau amplitudo kamu nggak perlu ngitung lagi. Karena dari X ke Y itu adalah amplitudo. Karena amplitudo adalah jarak yang diukur dari titik seimbang yaitu Y ke salah satu ujungnya. Salah satu ujungnya yaitu X. Jadi 3 cm itu udah amplitudo ya. Nah berikutnya dari X ke Z itu baru setengah getaran. Karena satu getaran itu harus kembali lagi ke X. Harus bolak-balik. Nah kalau sampai ujung doang itu baru setengah. Nah caranya gimana? Ingat N-nya dari X ke Z itu 0,5 atau setengah getaran. Setengah getaran itu 0,2 detik. Jadi periode adalah T kecil dibagi N. T kecilnya 0,2 dibagi 0,5. Hasilnya 0,4 second. Ya. Jadi jawabannya 0,4 detik
dan 3 cm. Kalau yang ditanya frekuensi tinggal dibalikin rumusnya. F sama dengan N per T. Jadi 0,5 dibagi 0,2. Berikutnya. Sebuah gelombang memiliki cepat lambat gelombang 6 meter per second. Periodenya 5 detik. Hitunglah panjang gelombang. Karena di soal diketahui cepat lambat V velocity sama dengan lambda dibagi T. Jadi lambdanya sama dengan 30 meter. 6 kali 5, 30 meter. Berikutnya, sebuah bejana berisi air setinggi 20 cm. Berapa tekanan hidrostatik di titik A, B, dan di dasar bejana? Ingat, tekanan hidrostatik yang paling mempengaruhi adalah kedalaman. Kedalaman di titik A adalah 5 cm atau 0,05 meter. Kedalaman di titik B adalah 10 cm atau 0,1 meter. Kedalaman di dasar bejana adalah 20 atau 0,2 meter. Nah, jadi P sama dengan rho GH. Rho-nya adalah air, kan diisi air ya, 1000 kg per meter kubik. Harus dalam satuan internasional ya. Dikali 10, 10 itu adalah percepatan gravitasi, dikali 0,05 hasilnya 500 Pascal. Dengan cara yang sama untuk P2, untuk P yang kedua yaitu PB, rho GH. 1000 dikali 10 dikali 0,1 hasilnya 1000 PA. P di dasar bejana rho GH juga. 1000 kali 10 kali 0,2 hasilnya 2000 PA. Ya, jadi semakin dalam, semakin besar tekanan hidrostatik. Sebuah pesawat hidrolik ini sama seperti alat pengangkat mobil seperti yang tadi. Ya, yang ditanyakan adalah berapa besar gaya yang harus diberikan pada pengisap yang kecil. F1 rumusnya adalah A1 per A2 dikali F2. Jadi hasilnya 2,4. Saat terjadi hujan lebat, seorang anak melihat kilat, lalu 2 detik kemudian terdengar bunyi. E sama dengan V kali T rumusnya. 320 dikali 2, 640 meter. Sebuah kapal memancarkan sinyal bunyi. Bunyi pantul, S tertangkap kembali di kapal 2 second sesudah bunyi dipancarkan. Jadi si sonarnya itu memancarkan bunyi sampai ke dasar terus balik lagi. Pas balik lagi ditangkap. Waktunya ternyata 2 second bolak-balik. Terus ketika di air, waktu bolak-baliknya itu menempuh 3,5 second. Ini artinya semakin lamban waktu untuk menangkap suatu gelombang, semakin dalam. Berapakah selisih kedalaman R dan S? Untuk mengetahui selisih kedalaman, kalian harus ukur satu-satu. Kedalaman S berapa? Kedalaman R berapa? Nah, kita menggunakan rumus ini. S di titik S, kedalaman di titik S, V kali T dibagi 2. V-nya velocity, cepat lambat di air, 1500 dikali 2, ya. Waktu bolak-balik, ini yang bolak dibagi 2 hasilnya 1500. Kemudian SR itu V kali T dibagi 2 juga, rumusnya sama. 1500 dikali 3,5 dibagi 2. Jadi hasilnya 2650 karena yang ditanyain adalah selisih atau kedalaman. Jadi 2640 dikurangi 1500, 1125 isinya.